Terima kasih Anda masih bersama saya, Ruri Putra Ananda di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama di hari ini. Hendak tawuran, 6 remaja ditangkap polisi. 2 pencuri mesin bajak sawah di Tanah Datar diringkus polisi. Penumpang bus dari Medan tujuan Jambi bawa sabu-sabu 1,3 kg. Enam remaja diduga hendak melakukan tawuran ditangkap polisi di dekat SMP Negeri 17 Padang, Kelurahan Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung, pada Sabtu dini hari pekan lalu. Dari 6 remaja yang ditangkap itu, salah satu di antaranya masih berusia 12 tahun. Selain menangkap para remaja yang di bawah umur ini, petugas juga menyita barang bukti senjata tajam jenis klewang dan 1 ikat pinggang berkepala besi. Kapolsek Lubuk Begalung, Kompol Robi Setiadi Purba mengatakan, awalnya petugas mendapatkan laporan dari masyarakat. Ada sekelompok remaja sedang berkumpul yang diduga akan melakukan tawuran. Setelah mendapatkan laporan itu, petugas gabungan dari tim Viton Polsek Lubuk Begalung bersama tim gabungan Polda Sumbar mendatangi lokasi dan menangkap para remaja itu. Selanjutnya, mereka berenam beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Lubuk Begalung. Langsung melakukan penangkapan kepada yang ada di sana. Berhasil kita amankan 6 orang yang saat ini masih kita gali keterangannya. Juga kita amankan 1 klewang dan 1 ikat pinggang dengan kepala besi. Saat ini mereka masih diperiksa secara intensif oleh polisi. 5 dari 6 remaja itu berstatus putus sekolah dan 1 orang lulus SMA. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas, mereka mengaku bagian dari kelompok tawuran. Robiham melaporkan dari Padang. Reski Budiman berontak saat polisi dari Polres Tanah Datar mendatanginya di pinggir jalan di Nagari Sungai Patai Sungayang Tanah Datar pada Sabtu pekan lalu. Dirinya tidak menerima ditangkap karena menduga petugas yang mendatanginya adalah dari Reserse Narkoba. Petugas pun menyebutkan penangkapan itu terkait kasus pencurian mesin bajak yang dilakukan bersama rekannya. Informasi Reski terlibat juga diperoleh polisi dari rekannya, Puja, yang terlebih dahulu ditangkap di rumahnya di Nagari Sungai Patai Sungayang Tanah Datar. Polisi selanjutnya mendatangi rumah Reski dan menyita 2 mesin bajak yang disimpan di dapur rumah. Pelaku ini saat kami tangkap memang melakukan perlawanan karena dia mengira kami melakukan penangkapan narkoba. Dia berontak mengatakan saya tidak ada narkoba. Namun setelah kami jelaskan bahwa kami melakukan penangkapan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian mesin bajak, baru pelaku diam dan mengakui perbuatannya. Saat ini, Reski dan Puja bisa melanjutkan pertemanannya di balik jeruji besi. Setelah keduanya ditahan di sel Mapolres Tanah Datar karena mencuri mesin bajak milik tetangga satu kampungnya sendiri. Keduanya dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Tak sia-sia usaha petugas membuntuti bus antar provinsi tujuan Jambi ini. Sesampainya bus di pinggir Jalan Raya Padang Solo, tepatnya di depan Polsek 10 Koto, tim khusus narkoba Polda Sumbar dengan dibantu personil Polsek 10 Koto Polres Solo meringkus seorang pengedar sabu-sabu yang menjadi penumpang bus itu pada Selasa malam pekan silam. Ansarullah alias Asep
Warga Aceh ini hanya bisa pasrah saat polisi yang berpakaian bebas membawanya turun dari bus bersama barang bukti sabu-sabu seberat 1,3 kg yang dibawanya. Dari pengakuan Asep, barang haram itu dibawanya dari Aceh. Polisi berhasil meringkus Asep setelah memperoleh informasi dari warga bahwa Asep telah berulang kali ke Darmasraya dan menginap sekitar seminggu hanya untuk mengedarkan sabu-sabu. Ini berawal dari informasi yang didapat oleh anggota kita bahwa masifnya peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Darmasraya, khususnya di wilayah Sungai Rumbai. Dari informasi tersebut, maka anggota melakukan pengembangan dan didapat informasi adanya pelaku berinisial A yang sering mengedarkan narkoba jenis sabu. Saat ini, Asep ditahan di sel tahanan Polda Sumbar untuk proses hukum lebih lanjut. Terhadap Asep akan dikenakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sri Luis melaporkan dari Padang. Warna hijau kita duga narkotika jenis sabu, Pak ya. Kesal guys, dibakarnya motornya guys, karena kesal. Dalam rekaman video seorang warga, terlihat sebuah sepeda motor yang terbakar di depan mobil patroli polisi lalu lintas. Tak jauh dari sepeda motor yang terbakar itu, seorang perempuan menangis meraung-raung. Peristiwa ini terjadi di Jorong Pasaman Baru, Pasaman Barat, pada Kamis pekan lalu. Kejadian itu bermula saat pengendara yang bernama Trison yang berboncengan dengan adiknya dari Rogan Ulu, Palembang, menuju Sibolga, Sumatera Utara. Namun sepeda motor yang dikendarainya tidak memiliki surat-surat kendaraan dan tidak layak jalan. Saat melintas di jalan yang sedang ada razia lalu lintas, polisi memberhentikannya dan menilangnya karena Trison tak bisa menunjukkan surat-surat kendaraannya. Tapi tindakan polisi itu tak bisa diterimanya. Karena emosi, Trison pun langsung membakar sepeda motornya itu. Polisi yang berada di lokasi langsung menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Namun sepeda motor itu terlanjur terbakar dan tidak bisa digunakan lagi. Tidak memiliki TNKB, lampu, dan menggunakan knalpot racing dan tidak menggunakan helm pada saat dilaksanakan pemeriksaan. Kemudian petugas kami dari Lantas Pasaman Barat memberhentikan pengendara tersebut melakukan pengecekan, namun yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan, sehingga petugas ingin melaksanakan penindakan, penilangan, namun yang bersangkutan ternyata tidak menerima dan langsung membakar kendaraannya sendiri. Setelah kejadian itu, pengendara motor meminta maaf kepada polisi dan mengaku kilaf telah membakar sepeda motornya. Ya, kan aku tidak ini kan. Ya intinya salahnya aku sendiri kan. Gitu. Aku minta maaf kepada pihak kepolisian ya. Sekali lagi minta maaf. Berarti memang tujuan sekarang mau ke Sibolga. Ya. Tadi katanya sudah mau difasilitasi ya, mau apa kata Pak polisi tadi, Pak? Ya, udah mau difasilitasi ya, Pak. Karena iba, polisi lalu lintas Polres Pasaman Barat kemudian mengantar pengendara bersama adiknya itu menuju tempat tujuannya di Sibolga. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.